Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Ratusan tenaga honorer di Mimika kembali berunjuk rasa. Kecelakaan laut meningkat akibat cuaca buruk. Bupati Mimika minta nelayan dan warga waspada. Dinkes Merauke himbau seluruh sekolah terapkan prokes ketat saat pembelajaran tatap muka. Ratusan honorer yang tergabung dalam Aliansi Tenaga Honorer Kabupaten Mimika kembali berunjuk rasa di kantor DPRD Mimika dan kantor Bupati. Di hadapan sejumlah anggota DPRD Mimika, ratusan tenaga honorer meminta agar DPRD segera menindaklanjuti aspirasi mereka. Mereka meminta DPRD mengusulkan kuota khusus bagi ribuan honorer yang saat ini belum diangkat menjadi pegawai tetap. Pengunjuk rasa menduga data formasi pengangkatan 600 ASN banyak dimanipulasi, bahkan terdapat beberapa nama bermasalah. DPRD Mimika berjanji akan melakukan rapat untuk membahas masalah ini, bahkan kalau perlu membatalkan formasi pengangkatan 600 ASN bila memang terjadi banyak manipulasi data. Khususnya yang baru masuk yang tidak pernah punya kerja di tempat ini, kemudian tiba-tiba masuk di warga. Ya. Dan ini mohon dukungannya kepada diri sekalian, tapi berharap jangan ada siluman-siluman lagi yang masuk di dalam kalian. Jangan misalnya kalau punya berubah sudah cukup, kalau kurang kalian masukin lagi orang-orang baru. Ini persoalan yang kita tidak mau. Jadi kita lihat, nantinya saya akan kasih kesempatan buat Bapak Wakil, kemudian Pak Ketua Komisi yang menangani tentang kepegawaian. Kalau kami bidang ekonomi, kami tetap kita pantau terus yang disediakan oleh DPR. Kami dewan tidak bisa eksekusi dalam hal ini, kami tidak bisa. Tetapi saya harap kita bisa minta kepada KSN untuk sementara membatalkan dulu posisi. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Norman itu ada dari hati kami juga. Kami sendiri merasa prihatin karena kami tahu ini ada yang dulu di sini, kami sudah lihat lama sekali di pemerintahan. Saya cuma hanya menyampaikan ini saja, saya mohon maaf, tetapi kita berusaha. Kebetulan ada data ini kami masih dalam agenda paripurna dan belum selesai, tetapi ya kami tetap akan memperhatikan ini. Mudah-mudahan ada jalan keluar untuk kita semua. Apa yang disampaikan Pak Norman, kita tetap berjuangkan. Terima kasih. Pengunjuk rasa kemudian bergerak menuju kantor Bupati. Di sini mereka juga mempertanyakan nasib mereka. Kami datang kemari untuk menuntut kata-kata yang dikeluarkan Bapak Kepala Badan BKPSDM beberapa hari lalu. Kami sudah temui beliau dan beliau sampaikan nama-nama yang sudah masuk di 600 tidak bisa dirubah. Tinggal tunggu NIP dan formasi. Sekarang berita ini bagaimana? 5 nama bermasalah. Berita terbaru Kepala Badan BKPSDM sampaikan ada 5 nama bermasalah. Bagaimana bisa 5 nama bermasalah sedangkan tunggu formasi dan NIP? Yang tidak tahu kerja siapa? BKPSDM tidak tahu kerja. Kok verifikasi validasi data sampai saat ini tinggal tunggu NIP kok masih ada 5 bermasalah? Kami tidak perlu sampaikan bukti, tapi Bapak Kepala SDM sudah menyetujui itu dengan dia bilang 5 nama bermasalah. Itu menunjukkan kalau Badan Kepegawaian Kabupaten Mimika kerja tidak becus. Welemna, asisten Setda Mimika, berpesan agar aspirasi pengunjuk rasa langsung disampaikan ke Bupati. Dan yang saya harapkan ke depan, permintaan seperti ini harus ada yang tertulis. Ada yang tertulis, poin-poinnya tertulis, sehingga kami bisa terus kepimpinan itu permintaan seperti ini.
Aron cara lisan seperti ini berakhir di sini. Kami teruskan, jangan catat kalau ada data. Kan juga kami akan teruskan pimpinan. Saya rasa itu ya. Saya rasa itu kami akan terus ke pimpinan, dan Ibu Sekda masih di luar, dan lain kantan subordinasi. Kamu sudah bantu saya dan Ibu AS2, AS3 kan subordinasi, ya seperti petunjuk seperti itu. Usai menyampaikan aspirasi, para tenaga honorer kemudian membubarkan diri, namun mereka berjanji akan kembali turun ke jalan jika Pemda tidak menanggapi dengan serius nasib mereka. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pembantaian terhadap belasan warga sipil di Nduga menyisakan trauma mendalam bagi Hasdin. Bagaimana tidak, Hasdin menjadi saksi kekejaman KKB karena dia salah satu korban yang lolos dari maut. Sementara 10 orang lainnya tewas dibantai KKB di Kampung Nagolait pada Sabtu lalu. Selasa kemarin, Hasdin menceritakan kepada Bupati Nduga, Nami Gwijangge, saat Bupati mengunjungi Hasdin dan seorang korban lainnya yang terluka di RSUD Mimika. Hasdin yang menderita luka tembak di bagian lengan dan kaki kanan mengatakan saat kejadian truk yang ditumpanginya dihadang anggota KKB. Ia bersama rombongan sudah memohon kepada pelaku agar tidak dibunuh, namun mereka tetap melepaskan tembakan ke arah rombongan. Agar lolos dari maut, Hasdin mengaku berpura-pura mati dan para pelaku pergi meninggalkan dirinya. Begitu saya kenal, saya berteriak. Nah, dia orang langsung berdiri lompat. Nggak tahu apakah kena sebelum dia lompat atau nanti dibawa lompat. Nah, begitu selesai sudah dorong, tidak ada suara yang saya dengar karena pintu mobil juga terbuka. Jadi ajak saya langsung ke atas, suruh turun. Orang berani, dia bilang, saya turun duduk itu. Saya lihat ini dia punya tangan mau tarik laptop, saya balik badan apa? Pas kena ini, saya tidak balik badan ini kena jantung. Nah sudah saya langsung tanpa biar bisa diam, pura-pura jadi mati. Nah sempat dia lebar gerak mungkin tambah lagi, pura-pura mati kan. Saya sudah bermohon sama dia kasihan. Nah, kita ini cuma kapal, bawa barang, Bupati Nduga mengatakan pembantaian 12 warga sama sekali di luar dugaan. Padahal Bupati sudah berusaha membangun Nduga, namun KKB tetap terus melancarkan teror. Selama ini kami tidak pernah berpikir, tidak pernah menduga bahwa itu akan terjadi. Dan itu di luar dugaan. Di luar dugaan, masyarakat kita sedang melaksanakan aktivitas mereka, usaha mereka. Ada yang jadi sopir seperti ini dan kasihan, ini masyarakat kita, sesama kita. Tetapi peristiwa itu terjadi dan saya rasa sangat kesal, kecewa atas peristiwa yang terjadi. Dan saya sedang berusaha. Saya tanggal 27 Mei itu dilantik oleh Bapak Menteri Dalam Negeri sebagai penjabat Bupati Kabupaten Nduga, dan beberapa langkah yang sedang saya lakukan. Dalam 1 bulan ini ada beberapa kemajuan yang saya sudah lakukan, ada beberapa gebrakan yang saya lakukan. Tapi di tengah ini ada terjadi satu musibah yang saya tidak pernah duga, masyarakat saya tidak pernah duga, itu yang terjadi. Membuat masyarakat kami 12 orang yang menjadi korban. Itu dan 10 orang meninggal, 2 orang luka-luka, dan hari ini beberapa orang sesuai permintaan keluarga masing-masing, 8 orang sudah berangkatkan, ada yang ke Makassar, ada yang ke Palu, ada yang ke NTT, ada yang ke Medan. Kemudian ada 1 keluarga dimakamkan di Timika, kemudian 1 orang juga Bapak Pendeta Eliezer Baye itu kan dimakamkan di Kenyam. Sehingga saya pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Nduga dan seluruh
atas nama seluruh masyarakat Kabupaten Duga menyampaikan turut belasungkawa yang sangat mendalam. Bupati berharap insiden ini merupakan yang pertama dan terakhir. Ia juga akan terus berkoordinasi dengan aparat keamanan agar Kabupaten Duga tetap aman. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Tingginya kasus kecelakaan laut di perairan Mimika akhir-akhir ini menarik perhatian Wakil Bupati Mimika, Johannes Retop. Ia meminta warga agar berhati-hati dan khusus kepada pengusaha tidak mementingkan bisnis semata namun juga keselamatan. 11 penumpang kapal hingga kini hilang di perairan Amar, Mimika. Menurut Johannes, saat ini cuaca di perairan Mimika sangat ekstrim sehingga bisa mengancam keselamatan nelayan dan penumpang kapal. Ini cuaca di perairan bagian selatan secara khusus, baik dari Timika ke arah timur maupun ke arah barat ini saat ini berdasarkan laporan dari BMKG itu ombak dia tinggi sampai dengan 4,5 meter saat ini. Nah, dan ternyata di dalam aktual terkadang dia melebihi daripada yang sudah diramalkan oleh BMKG. Untuk itu saya harapkan kepada seluruh pelayaran, terutama pelayaran, satu, nelayan yang kedua, terus operator pelayaran ini saya berharap betul-betul supaya betul-betul memperhatikan cuaca ini sebelum melaksanakan kegiatan-kegiatan berlayar. Jangan hanya karena memikirkan kepentingan bisnis, kepentingan untuk ekonomi, tetapi kita terus kemudian nanti hancur karena kondisi-kondisi ini. Beberapa kali saya agak sedikit geram karena sudah ada kejadian hari sebelumnya, ternyata besok kejadian lagi, terus besoknya kejadian lagi. Jadi ada 3 hari berturut-turut. Padahal orang sudah tahu nih ombak ini agak besar. Jadi saya berharap sekali kepada saya himbau kepada semua pelayaran, ikutin juga perintah daripada Syah Bandar. Cuaca di Kabupaten Mimika dalam beberapa bulan ini sangat buruk. Namun kondisi ini tidak menjadi bahan pertimbangan perusahaan pelayaran sehingga kerap memakan korban jiwa. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Kejadian unik kerap terjadi saat awal tahun ajaran baru. Grisel, siswi kelas 1 SD ini terus saja menangis. Ia tidak mau masuk kelas dan terus memegang tangan orang tuanya. Padahal Senin lalu merupakan hari pertama Grisel masuk sekolah dasar. Apa yang dialami Grisel banyak dialami anak seusianya yang baru pertama kali menginjakkan kaki di bangku sekolah dasar. Mereka umumnya sulit beradaptasi dengan lingkungan baru, apalagi dengan jumlah siswa yang lebih banyak dibanding ketika mereka di taman kanak-kanak. Grisel menolak masuk kelas dan tidak mau belajar bersama teman-temannya. Ia bahkan merontak dan mengajak orang tuanya pulang. Kenapa gak mau masuk Grisel? Takut siapa Grisel? Grisel. Pak, Grisel dulu ini sekolahnya di TK mana, Pak? TK Pembina. TK Pembina. Iya. Ini kenapa tidak mau masuk dia, Pak? Atau masih suasana baru? Suasana baru ya. Ya. Tapi nanti akan masuk juga, Pak ya? Pasti. Ya. Namanya anak-anak. Pihak sekolah hanya memberikan waktu selama 3 hari untuk orang tua murid mendampingi anak-anak mereka saat masa perkenalan sekolah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Satgas COVID-19 Merauke meminta seluruh sekolah tetap menerapkan prokes bagi siswa. Kadinkes Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan saat ini COVID-19 masih mewabah di sejumlah daerah. Bahkan angka penularan di sejumlah daerah di Indonesia semakin tinggi. Selain itu menurut Neville, vaksinasi terhadap anak belum tuntas sehingga protokol kesehatan masih sangat penting untuk mencegah penularan. Saya pikir sekolah-sekolah juga harus memperhatikan hal itu ya, terutama terkait dengan prokes. Apalagi misalnya untuk anak-anak yang belum
divaksin, kan begitu. Tentu saja dengan imunitas terkait COVID yang mungkin juga belum bagus, apalagi misalnya ditambah dengan prokes yang juga longgar, maka ini akan berpotensi untuk terjadi penularan di sekolah, gitu. Sehingga untuk mencegah hal itu, sekolah-sekolah wajib untuk menerapkan prokes dengan baik, dan juga memperhatikan imunitas, artinya gizi anak, sehingga mereka dapat melakukan proses belajar ini dengan baik. Ya, kita berharap tidak ada lonjakan kasus, tapi tentu saja prokes harus menjadi kata kunci untuk pencegahan. Ya. Tahun ajaran baru tahun ini, sebagian besar sekolah menerapkan prokes dengan ketat karena khawatir COVID-19 kembali merebak dengan sejumlah varian baru. Seluruh siswa yang datang wajib menggunakan masker dan membawa hand sanitizer. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sementara itu, warga yang terpapar COVID-19 di Merauke saat ini terus bertambah. Mereka dirawat di RSUD Merauke. Ada 5 pasien COVID-19 yang menjalani perawatan. Sejak 2 bulan terakhir, kasus COVID-19 di Merauke bisa dikatakan nol, namun bertambahnya jumlah orang yang terpapar dikhawatirkan bisa memicu kenaikan angka penularan COVID-19. Kadinkes Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan mereka yang terpapar adalah pasien yang menderita penyakit tertentu. Kemarin kita sekitar 5. Ya, ada 2 minggu lalu, kemudian tahun 3 ya ada 5 kasus. Kondisinya seperti apa, Dok, itu? Yang dirawat sementara ini? Sejauh ini saya tidak mengikuti proses perawatannya, tetapi kan seperti saya sampaikan bahwa kasus-kasus baru itu teridentifikasi dari pasien-pasien yang hendak dirawat di rumah sakit. Biasanya dengan penyakit-penyakit lain, karena semuanya di screening kemudian ditemukan beberapa. Tapi dari hasil misalnya CT value beberapa, saya lihat ada beberapa yang memang menurut saya itu sudah proses mau sembuh sebenarnya, karena CT value-nya seharusnya sudah lebih dari 40. Di antara 5 itu ada yang pelaku perjalanan, Dok? Yang di antara 5 tadi yang dirawat ada pelaku perjalanan memang yang? Tidak, seperti saya sampaikan, identifikasi terkait pasien-pasien terpapar COVID yang diperiksa sistem itu dari pasien-pasien yang penyakit lain yang hendak dirawat di rumah sakit. Saat ini sejumlah daerah di Indonesia, khususnya DKI Jakarta, dilaporkan mengalami peningkatan kasus COVID-19. Dinas Kesehatan Merauke sudah mewanti-wanti warga agar waspada dan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, kendati sudah divaksin 3 kali. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan ASN bersama-sama membersihkan lokasi wisata Gunung Meja yang saat ini terbengkalai dan tidak terawat. Mereka menyingkirkan rumput yang tumbuh tinggi sehingga merusak pemandangan indah di kawasan wisata ini. Bersih-bersih ini disaksikan Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw. Ini semua ASN yang ada di Pemda Kabupaten dan Provinsi ya. Pagi ini kita sepakati untuk bikin bersih ini Gunung Meja. Gunung Meja ini adalah pusat rekreasi masyarakat Manokwari yang pepohonan dan tumbuhannya itu juga ada yang langka di sini. Terus ada gua Jepang. Cukup luas. Jadi waktu kami jalan di sini, saya melihat ada potensi yang baik untuk dihidupkan kembali potensi wisata bersama. Makanya ini kami sedang mencari lahan yang nanti menjadikan sebagai lahan parkir, toilet, kemudian ya semacam rest area kecil gitu, yang nanti bisa masyarakat jualan, bisa parkir dan lain sebagainya. Nah, syukur hari ini memang dikerjakan semua oleh kita dari ASN. Mudah-mudahan semua lancar. Kawasan wisata alam Gunung Meja tidak hanya sebagai tempat pariwisata, namun juga tempat penelitian serta penyangga bagi keanekaragaman tumbuhan dan hewan.
Kawasan Gunung Meja ini juga merupakan hutan yang ideal untuk olahraga hiking dan piknik. Di kawasan ini terdapat Tugu Jepang yang merupakan monumen peringatan pendaratan tentara Jepang Divisi 221 dan 222 di Manokwari pada era Perang Dunia Kedua. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Sejumlah pemerhati olahraga tinju di Merauke berharap sering digelar turnamen untuk memacu atlet tinju agar lebih bersemangat. Selain itu, turnamen juga bisa menjadi ukuran untuk menilai kemampuan petinju. Venina, pelatih tinju dari Sasana Okaba, mengatakan di masa akan datang ia berharap Pemda atau pihak terkait rutin menggelar turnamen agar banyak melahirkan atlet tinju yang bisa mengharumkan nama Papua. Kegiatan tinju pada saat ini Liga Tinju Amatir Se-Papua ya, Bupati Cup. Ini kita ini sebenarnya tinju sudah lama dia menghilang, terus sudah baru muncul lagi, sehingga kita lihat sekali bahwa antusias para masyarakat Kabupaten Merauke untuk hadir dan juga memberikan sport buat atlet-atlet Merauke, khususnya atlet-atlet Papua Selatan. Ya, jadi yang saya lihat di sini masih minim dalam segala hal, pembinaan, pokoknya segala macam yang menyangkut dengan atlet-atlet tinju yang ada di Kabupaten Merauke ini sangat minim. Oleh sebab itu, saya berharap ke depannya para pelatih, atlet kita semua bisa menyiapkan diri untuk kegiatan ke depan. Sangat banyak kegiatan yang akan menanti kita, khususnya untuk persiapan Prapo dan PON untuk Provinsi Papua Selatan. Olahraga tinju di Merauke saat ini terus berkembang pesat. Hal ini terlihat dari sasana baru yang terus bermunculan. Namun sayangnya penyelenggaraan turnamen jarang digelar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Positifnya dan juga negatifnya. Kejaksaan Tinggi Papua menggelar seminar dan sosialisasi pelaksanaan restoratif justice atau keadilan restoratif sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang humanis. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka peringatan Hari Bakti Asyaksa ke-62 yang diperingati setiap tanggal 22 Juli. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nikolaus Kondomo mengatakan proses penyelesaian hukum melalui keadilan restoratif sudah diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Nikolaus berharap dengan keadilan restoratif, kasus hukum akan lebih banyak diselesaikan di luar peradilan negara, namun tetap berpedoman pada sejumlah ketentuan yang berlaku. Restoratif justice ini sudah ada dasar hukum di Kejaksaan Agung Sekretariat 15 tahun 2022. Telah kita laksanakan, seluruh Indonesia telah melaksanakan itu. Dan tadi ada sudah dengar bahwa beberapa kasus, jumlah kasus yang telah kita laksanakan berdasarkan restoratif justice tadi. Nah, ini kita minta nanti setelah sosialisasi ini akan kita terapkan di daerah-daerah di Kejaksaan Tinggi di wilayah Kejaksaan Tinggi Papua. Dan hal itu juga di Kejaksaan Tinggi Papua ada 7 kasus yang telah kita laksanakan berdasarkan restoratif justice, dan ada 2 rumah RJ restoratif justice yang telah kita resmikan, yaitu 1 di Kejaksaan Negeri Jayapura, yang kedua di Nabire. Dan tadi sudah ada masukan juga dari Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih dan tokoh-tokoh adat, Bapak Umum juga memberitahukan supaya jangan aja di Kejaksaan Negeri Jayapura maupun di Kejaksaan Negeri, tapi di seluruh Kejaksaan Tinggi Papua juga harus ada rumah restoratif justice. Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Frans Reumi menambahkan, proses restoratif justice merupakan sebuah langkah positif yang diambil pihak kejaksaan dalam mengakomodir tuntutan masyarakat yang mencari keadilan di luar proses peradilan negara. Sebenarnya restoratif justice ini atau RJ dia hadir ini untuk dia menjawab bahwa selama ini kan selalu orang mencari keadilan ada di
ruang negara atau di peradilan negara saja. Tapi kehadiran dia ini sebagai alternatif atau sebagai metode atau sebagai paradigma baru, dan ini merupakan diskresi. Kalau saya lihat ini dari Kejaksaan Agung ini, dia memberikan diskresi terhadap RJ ini sangat positif sekali untuk menjawab masyarakat pencari keadilan yang selalu orang antri terus di peradilan negara. Kalau bisa alternatif ini, sebenarnya ini RJ ini mekanismenya dia gunakan mediasi. Sebenarnya mediasinya ada di ADR, Alternative Dispute Resolution. Jadi ini merupakan alternatif untuk penyelesaian kasus di luar peradilan negara yang memang dibenarkan dan diizinkan oleh kita punya sistem hukum, terutama undang-undang kehakiman, kejaksaan sendiri, kepolisian. Ini kan semua ini berada dalam satu komando lembaga penegak hukum. Ketua LMA Port Numbai Ondoa Fishers Awi juga menilai metode restoratif justice sebenarnya sudah lama diterapkan pada peradilan adat. Menurut dia, mekanisme ini sudah berjalan dengan baik dan sangat positif dalam memberikan ruang bagi seluruh masyarakat yang mencari keadilan di luar proses peradilan negara. Mendukung sangat positif sekali. Ini RJ ini sangat positif, dan bahkan kami dalam kehidupan sehari-hari sudah melaksanakan itu. Restoratif justice merupakan alternatif penyelesaian perkara yang diselesaikan di luar peradilan atau melalui perdamaian dan dialog para pihak. Sistem ini lahir akibat kritik terhadap sistem peradilan yang sifatnya membalas dengan cara menghukum pelaku. Di Papua, ada 7 kasus diselesaikan melalui metode ini, dan sesuai ketentuan, yakni ancaman pidananya di bawah 5 tahun, tidak berkaitan dengan masyarakat umum, dan tidak berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Rian Tonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wanyambe.